Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat-sehat kan? Sehat Lause. Sehat-sehat Lause juga kan? Sehat. Kita bersyukur ya sama Tuhan ya. Tuhan udah pimpin kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Jadi kita diberi kesehatan sehingga kita masih boleh beribadah bersama. Iya. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Oke. Ayo adik-adik di rumah kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas segala perlindungan dan penyertaan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Bapa, di sini kami akan memulai kebaktian kami ya Tuhan, walaupun adik-adik di rumah yang sedang mengikuti melihat kebaktian ini Tuhan, Tuhan lindungi mereka juga ya Bapa, sertai mereka dalam mengikuti kebaktian ini ya Bapak. Pimpin kami Tuhan, dan juga nantinya firman yang akan disampaikan Tuhan sertai ya Bapak agar bisa menjadi benih dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Ya, adik-adik, kasih Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita loh. Adik-adik dimanapun berada, tetap kasih Tuhan menyertai kita semua ya. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan dengan Mars Sekolah Minggu ya. Adik-adik ambil posisi, kita buat gerakan bersama-sama ya. Ikuti Lause ya. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Adik-adik, kasih Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita ya adik-adik ya. Walaupun dimanapun kita berada, kasih Tuhan tetap menyertai kita. Kita memuji Tuhan lagi ya adik-adik dengan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak ya. Buat gerakannya ya adik-adik ya, yang semangat ya. Biarpun gunung-gunung beranjak
lanjutkan memuji Tuhan lagi ya dengan satu lagu Jalan Beserta Yesus ya. Buat gerakan ya adik-adik ya. Mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kanan tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, Serta Yesus selamanya. Sekarang kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Ya, selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali. Ya, baik, semua sehat? Ya, masih berharap semua sehat ya. Salam sehat buat kita semua ya. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan memberikan kami hari ini kesehatan yang baik. Kami bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati kami semua. Tuhan, Kau berkati bosku yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Nah, adik-adik, kita lanjutkan lagi cerita yang sebelumnya. Hari ini kita akan membahas bagian anggota tubuh kita, yaitu apa adik-adik? Telinga. Ya, telinga. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-9. Markus pasal 4 ayat 9, demikian firman Tuhan. Udah ketemu semua? Ya, maksud tunggu ya, semua membaca, semua buka Alkitab. Kalau nggak punya Alkitab, buka Alkitab elektronik ya. Markus 4 ayat 9. Dah? Yuk, 1, 2, 3. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya. Siapa yang punya telinga, hendaklah ia mendengar. Adik-adik semua punya telinga, coba pegang telinganya. Punya telinga? Semua punya ya? Telinga untuk apa? Mendengar. Adik-adik pernah nggak berpikir, kenapa sih Tuhan kasih 2 telinga, kok mulut cuma 1? Nah, kenapa? Ya, supaya bisa jawab. Kenapa Tuhan kasih kita 2 telinga, mulutnya cuma 1? Kok gak terbalik ya? Mulutnya 2, telinganya 1. Gitu ya. Ada maksud Tuhan gak? Ada adik-adik ya. Setiap apa yang Tuhan ciptakan itu pasti ada maksud Tuhan. Tuhan kasih kita telinga 2, mulut 1. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak mendengar daripada ngomong. Ngomong mulut 1 saja kadang bisa ngoceh-ngoceh terus ya kan, apalagi mulut 2 gitu ya. Lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Ya, jangan hanya talk only gitu ya, tapi mari banyak mendengar.
Nah, artinya apa adik-adik? Lebih banyak mendengar artinya apa? Kita harus lebih bisa ketika ada sesuatu kita lebih banyak konsentrasi untuk mendengarkannya daripada cepat-cepat mengeluarkan perkataan, gitu ya. Nah, kadang banyak masalah terjadi karena apa? Gara-gara salah mendengar. Makanya orang sekali misunderstanding gitu ya, salah pengertian apa? Karena nggak mendengar dengan baik. Ribut gara-gara tidak mendengar dengan baik. Karena itu belajar mendengar dengan baik, gitu ya. Nah, kita harus melatih pendengaran kita. Ya, telinga juga harus dijaga ya, dirawat ya, bila perlu ada keluarkan kotorannya dan sebagainya. Harus dilatih mendengarkan. Nah, kalau di dalam bahasa Inggrisnya mendengar itu ada 2 kata loh yang dipakai. Ya, kalian tahu nggak ya? Mendengar yaitu apa? Yang pertama hearing ya, hearing. Yang kedua listening. Ya. Hearing gimana? Mendengar. Iya mendengar. Cuma mendengar sekilas. Gitu ya. Nah, oh saya mendengar musik gitu ya. Oh saya mendengar ini. Oh saya mendengar ini. Hanya sekilas. Tapi kalau listening mendengarkan. Mendengar dengan seksama. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan ya, ketika orang tua berbicara, kita pakai hearing apa listening? Ayo, hearing apa listening? Kalau hearing pasti kita hanya sekedar mendengar sambil main-main. Tapi kalau listening kita harus mendengarkan dengan seksama. Apalagi kalau orang tua sedang menasihati kita, ya kan? Apalagi kalau sedang mendengarkan firman Tuhan, kita harus pakai listening, jangan hearing ya. Kalau hearing nanti kamu dengar boksu cerita sambil main-main gadget, itu namanya hearing. Tapi kalau listening, kamu mendengar dengan seksama seperti ini. Nah, Tuhan mau kita listening, mendengarkan dengan seksama. Nah sekarang banyak anak-anak Tuhan tuh suka apa ya? Suka dengarnya yang nggak benar, hoak ya, hoak gitu ya, mendengarkan gosip gitu ya. Itu yang nggak boleh ya. Kita harus gunakan telinga kita untuk mendengar yang baik. Mari katakan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Artinya apa? Mendengarkan dengan seksama. Orang yang mau mendengarkan dengan seksama, dia akan mendapatkan banyak berkat. Nah, adik-adik ya. Kalau adik-adik suka mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan dengan seksama, maka adik-adik akan menjadi orang yang bijak. Orang yang bijak, ya. Mungkin orang tuamu bukan orang yang berpendidikan tinggi, mungkin dia hanya sekolah biasa, tapi ingat, orang tuamu itu punya pengalaman yang lebih banyak dari kamu. Makanya muncul istilah orang tua sudah banyak makan asam garam. Garamnya mungkin sudah berkarung-karung dimakan. Artinya apa? Sudah punya pengalaman yang begitu banyak. Nah sebagai orang tua, dia akan selalu menasihati anak-anaknya dengan baik. Nah anak-anaknya, kenapa? Karena anaknya belum berpengalaman seperti kalian yang masih muda, ya, masih SD dan sebagainya, ya, belum banyak punya pengalaman, belum tahu dunia di luar itu seperti apa. Nah orang tuamu yang 2 tahun lebih banyak, dia akan menasihati kamu. Karena itu dengarkan kalau orang tua berbicara. Ya kan? Jangan abaikan. Ya. Kenapa? Kalau kalian abaikan, kalian akan menyesal nanti. Orang tua tidak pernah ada yang mengajarkan yang enggak kepada anaknya. Pasti orang tua akan mengajarkan yang baik pada anaknya. Ya. Contohnya Mbak Su sendiri. Nah, Mbak Su ingat waktu pernah jalan-jalan ya ke Singapura, gitu ya. Nah, waktu di Singapura Mbak Su akan melatih ini anaknya Mbak Su ini. Bagaimana seandainya tiba-tiba di dalam perjalanan kami kemudian kami terlepas dan hilang begitu ya, misalnya dia lepas dari kami begitu, apa yang kamu akan lakukan? So, ajarin dia, apa yang kamu lakukan? Aku akan cari polisi. Oh betul, polisi, cari polisi karena polisi akan menolong kita menemukan tempat kita. Apa lagi kamu lakukan? Saya harus tahu nomor apartemen di mana kita tinggal. Betul. Kalau ada nomor telepon lebih bagus lagi. Bagus, saya katakan. Ya. Ajarkan anak-anak. Ya, orang tua akan mengajarkan anak. Kalau misalnya kamu tersesat, apa yang kamu lakukan? Nah, gitu ya. Kan kita tidak tahu di negeri orang. Demikian juga kalian di rumah ya. Orang tuamu pasti mengajarkan kalian hal-hal yang baik. Gak pernah ada orang tua mengajarkan hal yang jahat. Bahkan penjahat pun, seorang yang perampok pun pasti mengajarkan yang baik kepada anaknya. Ya, seorang penjahat bilang gini, nah
Lu jangan seperti papa yang jahat ini ya. Kamu harus jadi orang yang baik. Kamu harus sekolah, kamu jadi orang pintar. Kamu jangan seperti pak. Biarlah papa yang jahat. Papa yang jahat saja bisa mengajarkan yang baik, apalagi bapak yang baik. Ya, saya katakan bahwa tidak ada orang tua yang mengajarkan hal yang jahat. Karena itu belajar untuk listening kepada orang tuamu. Ingat ya, pada orang lebih dewasa, apalagi kepada Tuhan. Ya, kita harus dengarkan akan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu dikatakan akan menuntun langkah kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu akan menerangi jalan kita. Nah, kalau kita nggak dengaran akan firman Tuhan, maka kita bisa tersesat. Bagaimana Bosu mendengarkan firman Tuhan? Yaitu apa? Dengarkan cerita. Pada hari kebaktian sekolah minggu, dengarkan cerita. Atau kamu baca Alkitab, itu juga dikatakan kamu dengaran akan firman Tuhan. Walaupun kamu baca, tapi kamu mendengar dalam arti secara rohani, kamu mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau orang-orang anak-anak, kalau adik mau mendengarkan dengan listening, maka kamu akan menjadi orang-orang yang bijak. Ya, orang-orang bijak, orang-orang yang hebat. Ya. Nah, karena itu gunakan telingamu dengan baik. Jangan untuk mendengarkan hal-hal yang salah. Ya, jangan suka pakai telingamu untuk mendengarkan gosip, untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Ya, mendengar musiknya pun musik yang baik. Ya, jangan biarkan telingamu dipakai untuk hal-hal yang jahat. Oke? Karena itu jaga telingamu, jaga kesehatan telingamu, dan juga jaga telingamu supaya kamu bisa mendengarkan dengan baik. Kita naikkan pujian, hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu, ngek-ngok gitu ya. Ya, 1, 2, 3. Hati-hati gunakan telingamu, ngek-ngok. Hati-hati gunakan telingamu, ngek-ngok. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu, ngek-ngok. Hati-hati gunakan telingamu, ngek-ngok. Hati-hati gunakan telingamu, ngek-ngok. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu, ngek-ngok. Baik adik-adik ya, cerita kita sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini, supaya kami berhati-hati menggunakan telinga kami dan tidak membiarkan telinga kami dipakai untuk hal-hal yang jahat. Tapi biarlah telinga kami dipakai untuk mendengar firman Tuhan, mau mendengarkan nasihat baik dari orang tua, dari guru atau orang-orang yang lebih dewasa, supaya kami menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa menghadapi segala kesulitan ketika kami besar nanti. Kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.